Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun fi syuruti jawazi jam'i ta'khiri. Syurutu jam'i ta'khiri isnani, niyatut ta'khiri wa qad baqiya min waqti sholatil ula ma yazammaha aitamatan in arada itmamaha wa maksuratan in arada masruha. Faslun, adapun ini ialah fasal fi syuruti jam'i ta'khiri, yang menjelaskan tentang syarat-syarat jamak takhir. Ai syuruti jawazi jam'i ta'khiri, yang menjelaskan tentang syarat-syarat dibolehkannya jamak takhir. Jadi bab ini membahas tentang kebolehan melaksanakan jamak takhir dengan syarat-syarat tertentu. Syurutu jam'i takhiri isnani, adapun syarat-syarat jamak takhir isnani ialah ada dua. Ahaduhuma, adapun salah satu keduanya, niyatut takhiri ialah berniat jamak takhir. Wa qad baqiya, dan sungguh telah tersisa min waqti sholati, dari waktu sholat al-ula yang pertama, ma apa waktu, yasamu yang memuat apa ma kepada sholat. Jadi syarat yang pertama adalah berniat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama, yaitu pada waktu di mana ada, pada saat di mana waktu memuat untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat yang pertama. Baik kita mau mentakhir sholat secara sempurna atau mentakhir sholat secara dikosong. Jadi niatnya itu kalau jamak takhir harus berada di waktu sholat yang pertama. Umpama kita bepergian dari Rogo Jambi ke Surabaya, kemudian nyampe di Kalibaru terdengar adzan sholat zuhur. Sementara kita mau melaksanakan takhir sholat, yaitu mengakhirkan pelaksanaan sholat, baik di jamak atau tidak, baik di qasar, imam atau tidak. Itu karena jamak itu bisa dilaksanakan secara sempurna, bisa dilaksanakan secara qasar, tergantung jarak tempuh yang akan kita lakukan. Jadi ketika hal itu kita lakukan, maka kita niat jamak takhir itu di waktu sholat yang pertama. Tuh. Niatnya bagaimana? Seperti ka'ayyakula idza arada ta'khirul dhuhri ila al-'asri, nawaitu ta'khirul dhuhri ila al-'asri, diajma'a bainahuma. Jika kita berniat ingin atau berhendak mengakhirkan sholat zuhur dilaksanakan pada waktu sholat asar, maka kita harus berniat nawaitu ta'khirul dhuhri ilal asri. Jadi saya niat mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur pada waktu sholat asar. Jadi nanti sholat zuhurnya dilaksanakan pada waktu sholat asar. Wa idza arada ta'khirul maghribi ila al-isya'i fa yaqulu nawaitu ta'khirul maghribi ila al-isya'i. Jika musolli itu ingin mengakhirkan sholat, waktu pelaksanaan sholat maghrib dilaksanakan pada waktu isya, maka dia harus berniat nawaitu ta'khirul maghribi ila al-isya'i. Saya berniat mengakhirkan sholat maghrib pada waktu sholat isya. Itu syarat yang pertama. Wa tsanihima, dan adapun syarat yang
ialah tetap berlangsungnya udzur, wa huwa dan ada udzur as-safar ialah perjalanan, ila tamami sholat tsaniyati sampai selesainya dengan sempurna sholat yang kedua. Syarat yang kedua, kebolehan seseorang boleh melaksanakan jamaah akhir itu udzurnya. Udzur yang membolehkan pelaksanaan jamaah akhir itu harus tetap berlangsung sampai sholat kedua selesai dilaksanakan. Jadi falau aqama qabla tamamiha wa qatil ula qadaan sawa'un qaddamaha ala tsaniyati aw akharaha. Jika orang yang bepergian jauh itu belum sempurna atau belum selesai sholat yang kedua pada jamaah akhir, kemudian niat mukim menetap di tempat yang dikunjungi itu, maka sholat yang pertama itu menjadi sholat pokok. Baik sholat pertama itu dilaksanakan sebelum sholat kedua, atau sholat pertama itu dilaksanakan sesudah sholat kedua. Kenapa? Karena kalau di dalam jamaah akhir itu tidak harus urut. Panjenengan menjamak akhir sholat zuhur dengan asar, maka bisa melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, bisa melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Tetapi kalau di dalam jamaah takdim itu harus tertib. Harus sholat pertama yang dilaksanakan pertama kali. Kalau jamaah takdim itu harus tertib. Jadi kalau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka yang dilaksanakan harus sholat zuhur terlebih dahulu baru sholat asar. Begitu juga kalau menjamak sholat maghrib pada jamaah takdim itu harus sholat maghrib dulu baru sholat isya. Kalau jamaah takhir bebas, terserah mau melaksanakan sholat asar isya dulu boleh, melaksanakan sholat maghrib dulu boleh, mau melaksanakan sholat asar dulu boleh, mau melaksanakan sholat zuhur dulu boleh. Tetapi niatnya harus, kalau jamaah akhir harus di awal sholat pertama, waktu sholat yang pertama. Jadi kalau kemudian di tengah perjalanan, di tengah sholat maksudnya, di tengah sholat kita niat mukim menetap di daerah yang kita kunjungi, maka sholat yang pertama itu menjadi sholat pokok, bukan sholat adat. Kenapa begitu? Karena sholat pertama itu mengikuti sholat kedua. Ketika melaksanakan sholat jamaah takhir, kemudian di tengah sholat berniat mukim, maka sholat pertama itu dianggap zawal, dianggap hilang. Jadi karena dianggap hilang berarti bukan ada, menjadi sholat pokok. Jadi itu kalau mau menetap ya setelah sempurnanya sholat kedua. Kalau kemudian setelah melaksanakan sholat kedua secara sempurna, terus panjenengan punya niatan untuk menetap di tempat yang panjenengan kunjungi, maka sholatnya tetap sah, disebut sholat adat kedua-duanya. Oleh karena itu ketika umpama kita ke Malang, kemudian di sana ada waktu 3 hari untuk memotong sholat. Nah, baru 1 hari di tengah atau sebelum sholat jenengan kok sudah berniat mungkin, maka itu harus dilaksanakan, tidak boleh melaksanakan jamaah takhir. Itu kalau sudah berniat mungkin. Kalau di tengah-tengah sholat, maka sholat yang pertama itu menjadi sholat qadha, bukan sholat adat. Itu tentang syarat-syarat jamaah takhir, yaitu ada 2. Yang pertama niat jamaah takhir pada waktu sholat yang pertama, yang kedua
udzur tetap harus ada sampai sholat kedua selesai dengan sempurna. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih utama? Tidak melaksanakan jamak ketika bepergian atau menjamak. Di sini dijelaskan bahwa meninggalkan artinya tidak melaksanakan sholat jamak di dalam perjalanan itu lebih utama. An-nadar kal jam'i afdalu lil khuruji min khilafi Abi Hanifah haitsu mana'ahu wa li anna fihi ikhla'a ahadil waqtaini an wazifatihi. Di kitab ini dijelaskan bahwa sebenarnya lebih utama tidak melaksanakan jamak ketika dalam perjalanan karena keluar dari perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah, di mana Imam Abu Hanifah melarang melaksanakan sholat jamak safar bepergian. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah, jika seseorang melaksanakan sholat jamak, maka dia sudah menyia-nyiakan waktu dengan mengosongkan salah satu dari dua waktu sholat yang semestinya pada waktu itu dilaksanakan sholat. Tetapi dikecualikan bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji di Arafah dan orang yang sedang, yaitu orang wukuf, berarti jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah dan sedang di Muzdalifah, itu dikecualikan, yaitu boleh melaksanakan melaksanakan sholat dengan cara di jamaah, karena di Arafah dan di Muzdalifah itu jadi sulit air atau pelaksanaan ibadah haji wukufnya bisa tertinggal kalau tidak jamak. Bahkan kalau sekiranya bisa meninggalkan wukuf, maka itu sholat jamak menjadi hukumnya menjadi wajib, jadi boleh menjadi wajib. Dan juga waman idza jama'a sholat jama'atan, dan juga dikecualikan orang, yaitu boleh menjamak sholat sekiranya dengan menjamak sholat itu bisa berjamaah dengan orang yang sama-sama sholat melaksanakan jamaah. Kemudian juga boleh dikecualikan boleh menjamak sholat bagi orang yang khala'an hadatsin ini, orang yang sedang berhenti ya, dari hadas yang selamanya hadas, seperti orang geser ya, itu boleh menjamak sholat ketika biasanya sudah berhenti. Al-kasfi awlati adalah orang yang sholat dengan auratnya terbuka, boleh menjamak sholat, seperti orang sholat dalam keadaan telanjang tetapi sholatnya di tempat yang tertutup. Kenapa harus telanjang? Karena memang tidak punya pakaian untuk dibuat sholat. Itu boleh menjamak sholat, dikecualikan. Apa faljam afdol? Bagi orang-orang yang demikian, menjamak sholat itu lebih utama, yaitu orang yang sedang wukuf di Arafah, orang yang sedang berada di Muzdalifah, orang yang sekiranya dengan menjamak sholat bisa berjamaah, kemudian orang yang berhenti dari hadas yang selamanya hadas daim, dan orang yang sholat dalam keadaan auratnya terbuka. Itu lebih utama menjamak sholatnya. Dan juga lebih utama menjamak sholat bagi orang yang bepergian tetapi tidak senang menjamak sholat. Tidak senang menjamak sholat, maka lebih utama orang yang bepergian tetapi tidak senang menjamak sholat, itu yang lebih utama adalah menjamak sholat. Atau orang yang ragu tentang kebolehan
mengerti menjamak sholat boleh apa tidak, ragu boleh apa tidak, jamak sholat dulu dengan asar boleh apa tidak, maka lebih utama bagi orang itu adalah menjamak sholatnya. Dan juga orang yang jadi panutan itu lebih utama menjamak sholat ketika bersama dengan jamaah, ziarah wali songo dan sebagainya. Itu mutawifnya muazzin itu harus lebih utama menjamak sholat bersama jamaah yang mengikuti beliau. Itu di dalam perjalanan. Sedangkan orang yang takut khawatir ketinggalan wukuf di Arafah, atau orang yang khawatir tidak bisa membebaskan tawanan di sipir petugas penjara, kalau tidak menjamak sholat khawatir tidak bisa terlambat membebaskan tawanan, maka orang itu wajib menjamak sholat. Pama wukuf dia di Arafah, kalau tidak menjamak sholat, sholatnya tidak dijamak, maka bisa ketinggalan wukuf, maka orang itu wajib menjamak sholatnya. Jadi wajib. Di sini dijelaskan farjamu fayajibu alaihi, maka menjamak sholat itu hukumnya wajib alaihi atas orang yang khawatir ketinggalan wukuf, khawatir tidak bisa terlambat membebaskan tawanan. Ini pendapatnya Imam Ziyadi, Syekh Ziyadi. Kemudian bagaimana dengan orang yang sakit? Apakah boleh menjamak sholat atau tidak? Menurut Syekh Asy-Syarqawi, wa yamna'ul jam'a bimaradin wa wahabin wa huwa tinur rabi'u wa zulmatin 'ala al-qadamati. Menurut Imam Asy-Syarqawi, bagi orang yang sakit itu dilarang menjamak sholat. Juga bagi orang karena jalannya ejek, berlumuran, melekat lumpur, itu juga dilarang menjamak sholat. Juga bagi orang yang sholat di dalam keadaan cuaca gelap, kondisi gelap, itu juga dilarang menjamak sholat. Bapak mau ke musola gelap, kemudian mau ke masjid jaraknya jauh gelap, kan tidak boleh menjamak sholat. Ini berdasarkan pada pendapat yang mu'tabar. Tetapi Imam Az-Ziyadi berpendapat waqtira jawazu bil maradi taqdiman wa ta'khiran wa yura'al arfaqu bihi. Jadi menurut Imam Syekh Az-Ziyadi, orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya, baik jamak takdim maupun jamak takhir, boleh. Bahkan sebab sakit itu lebih artinya jamak sholat sebab sakit itu lebih diperhatikan karena lebih memberi manfaat bagi orang yang sakit. Tetapi ulama yang lain, ulama mutakhir, yaitu ulama yang sekarang itu memberi batasan. Tapi yang sekarang pada waktu lalu ketika fatwa ini dikeluarkan oleh Syekh Habib Muqti, itu membolehkan bagi orang yang sakit untuk menjamak sholatnya dengan batasan sekiranya sakit itu bisa menyulitkan orang melaksanakan setiap farduhan, bisa menyulitkan setiap pelaksanaan sholat fardu, itu boleh menjamak sholatnya. Seperti orang sakit Pak demam yang sangat tinggi, dalam menyentuh air bisa pemikir, kalau sering menyentuh air bisa membahayakan dirinya, itu boleh menjamak sholat. Orang yang kecelakaan, kalau berkali-kali
itu boleh duhur asarnya dijamak, maulid isyanya dijamak boleh. Karena di sini dijelaskan ya, juga bahwa ya, udzur karena sakit itu sama dengan kebolehan menjamak karena hujan deras. Karena hujan yang deras yang sekiranya bisa membasahi ya, pakaian orang yang akan melaksanakan sholat jamaah di masjid. Bahkan menurut pendapat ulama yang lain, ya, menjamak sholat ketika sakit itu harus la budda min masyaqqatin dhahiratin ziyadatun 'an dzalika. Bahkan tidak hanya karena kesulitan untuk melaksanakan semua kefarduan ya. Orang yang sekiranya sakit itu bisa membolehkan orang sholat duduk, itu juga membolehkan orang untuk sholat jamaah. Ini yang dijelaskan tadi, bahwa sholat harus dengan duduk ya. Bisanya hanya duduk. Maka orang yang sholat duduk itu boleh menjamak sholatnya dalam kondisi sakit, tetapi sakitnya yang betul-betul menimbulkan masyaqqah, kesulitan seseorang untuk melaksanakan sholat fardu. Itu. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan bahwa dalam kitab Fathul Mu'in ya, dan kitab yang dikutip dari kitab Tuhfatul Muhtaj, bahwa seseorang yang melaksanakan suatu ibadah yang kesahannya ibadah itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sementara dia tidak bertaklid, tidak ikut kepada ulama yang mensahkan ibadahnya tersebut, maka orang tersebut harus mengulang ibadahnya. Harus mengulang ibadahnya. Kenapa? Karena ibadahnya sia-sia. Jadi kalau kita melaksanakan suatu ibadah yang masih kesahannya diperdebatkan, masih ada selisih pendapat di antara kalangan ulama mazhab fikih, maka kewajiban kita adalah bertaklid atau mengikuti ulama fikih yang menyatakan atau berpendapat bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah sah. Tapi kalau kita tidak bertaklid, ibadah kita jadi tidak sah dan kita harus melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena ibadah kita yang kita laksanakan sia-sia. Dan pada dasarnya kita melaksanakan ibadah ini sebenarnya taklid kepada Imam Mazhab Asy-Syafi'i. Kalau yang mazhab Syafi'iyah, kalau yang taklid kepada ikut mazhab Hanafi, ya Hanafiyah, dan dua mazhab yang lain. Tetapi ketika taklid kepada salah satu dari mazhab itu harus mengikuti keseluruhan, yaitu syarat dan rukunnya. Kalau tidak begitu, maka ibadah kita tidak sah. Hadirin hadirat yang kami hormati, demikian tentang penjelasan syarat jamaah takhir yang kelanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang syarat-syarat jamaah takdim. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat kosong. Kenapa? Karena tidak semua Bapak Ibu sekalian, meskipun kita bekerja, itu tidak semua bisa dikosong sholat kita. Ada yang boleh dijamak tapi tidak boleh dikosong. Ada yang boleh dikosong, dijamak sekaligus dikosong. Itu. Kenapa? Karena syaratnya kosong itu harus, salah satunya harus perjalanannya 2 marhalah. Ya. 2 marhalah itu kalau gambaran ulama fikih
fikih, yaitu perjalanan yang menempuh 2 hari 2 malam. Kalau diukur kilometer, yaitu ada yang berpendapat 2 malam itu 88,704 kilometer. Ada yang berpendapat 96 kilometer. Itu baru bisa jamak. Bisa jamak dan bisa qashar. Ya ukurannya sini Surabaya, sini Sidoarjo, sini Probolinggo, itu sudah bisa jamak qashar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan terutama bagi kita yang sering melaksanakan perjalanan jauh dan yang akan melaksanakan perjalanan jauh. Tapi ingat, di dalam menjamak itu harus sepasang-sepasang. Sepasang-sepasang artinya sholat yang punya waktu rubaiyah, ya, seperti zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Tidak boleh dicampur. Jadi asar dengan maghrib itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Karena ada katanya gini, kata orang itu. Ini. Jadi ziarah wali lima atau wisata, kemudian diajak oleh temannya, ayo sholat qashar. Siapa riwayat kapan kan? Dia sholat jamak, maghrib dengan isya. Semua aja. Wow, kapan? Wow, oh kapan? Asal. Loh, itu aja apa? Ya asal di maghrib, wis mari digabungan. Oh tenang, asal. Itu harus sepasang. Ya, jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Kalau subuh tidak boleh dijamak karena memang bukan rubaiyah dan tidak punya pasangan. Dan kalau maghrib juga tidak boleh diqashar karena tidak ada rakaat itu 1,5 rakaat, minimal 2 rakaat itu. Jadi makanya kalau maghrib melaksanakan sholat qashar, ya jamak qashar itu yang maghrib tidak boleh diqashar, tetap harus itmam, itu dengan sempurna. Itu nanti akan dijelaskan insyaallah pada pertemuan depan. Mudah-mudahan kita menjawab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita nyampe pada bulan puasa dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin. Alhamdulillah fi ni'amatika fi majidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tabi'al ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa muwahhirna biha jami'al sayyi'at wa tarfa'na biha ila ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa qul qulubana sadaqan wa akhrijna bil khair innaka ala kulli shay'in qadir wa bi jadid. Allahumma ighfir qulubana wa dhunuba bainana wa dhunuba jami'il qarabaina wa jami'il sadatina wa dhunuba jami'il masyayikhina wa dhunuba jami'il man ta'allamana wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la 'asiran illa yassarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha wal fawza bil jannah wal najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Rabbana la tuzigh Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidatina min ahlil 'ilmi wa min ahlil khair wa min ahlis sunnah wal jamaah wa min ahlil qur'an wa min ahlil hadis wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa min ahlil dhair wa min ahlil bid'ah wa dhalalah. Allahumma qawwi 'umurana wa 'umurahum wa wasi' arzaqana wa arzaqahum wa sahih jasadana jasadahum wa hassin khuluqana wa khuluqahum wa aslih sawtana sawtahum wa qira'atul qur'anil hadis wa kutub
وطول العلم ببركته وشفاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dari saya, Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi